Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Ya, sebentar kita mau ibadah online. Adik-adik siapkan hati adik-adik semua. Kita mau angkat pujian Ku Mau Cinta Yesus dengan sikap berdoa, lipat tangan, tutup matanya. Kita mau sungguh-sungguh ibadah kepada Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari adik-adik kita angkat pujian ini sekali lagi. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari adik-adik kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan anugerah yang Tuhan berikan. Terima kasih kami masih bisa beribadah online. Tuhan berkati ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Tuhan saja yang berkati, biar kami duduk diam, mendengarkan firman-Mu, memuji dan memuliakan nama Engkau. Tuhan, yang doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Oke, Koko sapa lagi adik-adik yang di rumah ya. Shalom adik-adik. Iya, sebentar kita mau angkat pujian Tuhan Allah di tengah kita ya. Bagi adik-adik yang tahu gerakannya, pakai gerakan ya di rumah ya. Tuhan Allah di tengah kita, besar-besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar. Besar. Sekali lagi kita akan pujian.
Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 besar. Iya, beri tepuk tangan buat Tuhan ya. Oke, sebentar kita mau masuk firman Tuhan. Siapkan hati adik-adik semua. Lipat tangan, kita mau angkat pujian Lingku Piku. Dengan sikap berdoa kita serius ya menghadap Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Mari adik-adik kita angkat pujian ini lagi. Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom adik-adik, selamat berjumpa dengan Cici. Apa kabarnya? Salam kasih daripada Tuhan Yesus. Tema kita adalah bangkit dari kegagalan. Bangkit dari kegagalan. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Ampunilah segala dosa dan kelemahan kami. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu, Engkau urapi
dari awal sampai akhirnya, sehingga firman Tuhan berakar, bertumbuh, bahkan berbuah. Dan pakai hamba-Mu yang lemah, bodoh, dan tidak ada apa-apanya, hanya nama Tuhan saja yang diberitakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tadi ya temanya adalah bangkit dari kegagalan. Adik-adik pernah mendengar bahwa Petrus pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Di situ Petrus juga mengalami kegagalan. Kamu tahu, dengan kegagalan itu Petrus merasa sedih, tapi luar biasanya Petrus bangkit dari kegagalan. Nah, pada pukul 3 petang, Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah. Di situ juga ada seorang laki-laki yang lumpuh. Yang lumpuh apa artinya? Adik-adik tahu? Lumpuh itu artinya tidak bisa berjalan. Dan dia diusung ke bait Allah tiap-tiap hari. Dan pekerjaannya adalah ya meminta-minta. Nah, apa yang terjadi? Pada waktu Petrus dan Yohanes tiba di sana, nah orang yang lumpuh itu mengharapkan sesuatu kepada Petrus dan Yohanes. Petrus berkata, "Emas, perak tidak ada kupunya, tetapi apa yang ada akan kuberikan padamu. Dalam nama Yesus orang Nazaret, bangkit dan berjalanlah." Lalu Petrus mengangkat orang itu sehingga berdiri, dan saat itu juga orang yang sakit itu sembuh dan dia memuji memuliakan nama Tuhan. Bukan itu saja, seluruh orang tercengang serta memuliakan nama Tuhan karena dengan peristiwa itu. Nah, Petrus itu juga khotbah di Serambi Salomo. Pada waktu itu tiba-tiba datanglah para imam-imam dan juga pengawas bait Allah serta orang Saduki. Nah, mereka langsung menangkap Petrus dan Yohanes sampai keesokan harinya. Adik-adik perlu ketahuilah bahwa Petrus berkhotbah itu ada 5.000 laki-laki percaya kepada Tuhan Yesus. Luar biasa. Nah, pada keesokan harinya Petrus dan Yohanes disidang. Disidang artinya diduduk masing-masing untuk ditanya-tanyain. Nah, mereka bertanya, "Dengan kuasa manakah atau dengan nama apakah kamu melakukan tindakan seperti itu?" Petrus dengan penuh Roh Kudus dia berkata, "Hai para tua-tua dan para imam-imam," katanya, "jika karena kebaikan kamu ingin mengetahui siapa yang melakukan ini, saya akan memberikan tahu kepada kamu. Yesus orang Nazaret yang kamu salibkan itu dan dibangkitkan Allah dari antara orang mati, dan dengan nama Tuhan Yesus itulah orang itu menjadi sembuh." Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam nama Dia. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama yang diberikan manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Wah, si orang-orang para imam ini pada kaget. Kenapa? Karena mereka tidak menyangka bahwa Petrus dan Yohanes itu adalah orang biasa yang tidak terpelajar. Tetapi luar biasanya apa? Petrus berani berkata-kata, dan kata-katanya itu luar biasa. Lalu mereka langsung berdiskusi untuk apa yang harus dilakukannya. Nah, kemudian mereka mengancam kepada Petrus dan Yohanes. Dia katakan, "Kamu tidak boleh memberitakan nama itu lagi." Tapi Petrus dengan berani lagi berkata kepadanya, "Silakan kamu memutuskan mana yang benar, takut kepada kamu atau takut kepada Allah." Luar biasa ya. Dan adik-adik juga perlu tahu bahwa orang yang lumpuh ini ternyata berumur 40 tahun. Artinya apa? Selama dari sejak lahir sampai 40 tahun ini dia baru memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dia baru bisa berjalan. Lihat adik-adik, Petrus itu secara luar biasa bangkit dari kegagalan. Kenapa Petrus bisa bangkit dari kegagalan? Satu, karena Petrus percaya kepada Tuhan Yesus. Luar biasa. Kalau adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, maka bisa melakukan seperti Petrus bangkit dari kegagalan. Dan Petrus benar-benar mengasihi Tuhan Yesus. Mungkin dulu dia hanya sekedarnya
ngikut jadi murid, tapi sejak Petrus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dan mengasihi Tuhan Yesus, ada perubahan. Begitu juga dengan adik-adik dan cucu juga. Ya, semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan mengasihi Tuhan Yesus pasti akan merasakan ada sesuatu perubahan yang luar biasa. Yang kedua, Petrus dituntun dengan Roh Kudus. Nah, kita pun juga perlu dituntun dengan Roh Kudus. Caranya gimana, Ci? Yaitu Tuhan Yesus sudah memberikan firman Tuhan melalui Alkitab. Dengan kita membaca Alkitab, kita tahu perintah-perintah daripada Tuhan Yesus. Sebab itu, adik-adik harus terus belajar membaca firman Tuhan, merenungkan, bahkan menghafal. Dan saatnya nanti adalah melakukan firman Tuhan, melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Ya, satu, percaya kepada Tuhan Yesus dan mengasihi Tuhan Yesus, yang kemudian dituntun dengan Roh Kudus, dengan kita membaca Alkitab, dengan kita merenungkan, dan kita apa yang Tuhan kasih rema dalam hidup kita. Yang ketiga adalah melakukan firman Tuhan, seperti Petrus melakukan firman Tuhan. Setelah dia percaya kepada Tuhan Yesus, setelah dia mengasihi Tuhan Yesus, dia dituntun Roh Kudus sehingga dia berani, bahkan dia berkata-kata kepada firman Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan bahwa Yesus orang Nazaret itu nama yang sangat luar biasa. Nah, adik-adik, mari kita belajar seperti Petrus. Itu satu tadi, percaya pada Tuhan Yesus, kemudian kedua dituntun dengan Roh Kudus, yang ketiga kita melakukan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 29. Udah siapin Alkitabnya? Kisah Rasul 4 ayat 29. Dan sekarang lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berilah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Kita ulang ya, Kisah Rasul 4 ayat 29. Dan sekarang lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berilah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Sekali lagi ya, terakhir ya. 1, 2, 3. Kisah Rasul 4 ayat 29. Dan lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Tetapi berilah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Terima kasih adik-adik, ingat, tetap merenungkan, memberitakan firman Tuhan, jangan takut. Jangan takut dengan kegagalan. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih kalau Tuhan mengajarkan kami untuk kami bangkit dari kegagalan, seperti Petrus bangkit dari kegagalan dengan ada beberapa yang dia lakukan, yaitu percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Kemudian dia dituntun Roh Kudus, ketiga melakukan firman Tuhan. Dan kami pun akan seperti itu, percaya kepada Yesus, mengasihi kepada Tuhan Yesus, dan dituntun dengan Roh Kudus, bahkan juga melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Nah, selamat berbakti dan memuliakan Tuhan Yesus. Shalom. Shalom adik-adik, apa kabar kalian semua? Pada kesempatan kali ini kita akan membuat prakarya dari kertas. Kita akan membuat sebuah mainan. Bahan-bahan yang perlu dipersiapkan adalah ada kertas HVS, atau kalian juga bisa pakai kertas buffalo atau kertas biasa, boleh berwarna atau tidak berwarna. Lalu ada double tip, gunting, pensil, sedotan plastik. Lalu ada ini mata buat nanti ditempel. Kalian buat sendiri, atau bisa ini juga bisa pakai koin. Kalian buat, dan juga penggaris. Pertama-tama kita akan melipat kertas HVS menjadi 2 seperti ini. Lalu kita juga lipat 2 lagi seperti ini, tapi nggak usah terlalu kencang. Nah, sesudah itu kita membuat titik di tengah sini, lalu kita garisnya dari sini.
Nah, setelah jadi seperti ini, kita gunting bagian garisnya. Sudah seperti ini adik-adik, membentuk segitiga. Kita buka, lalu kita gunting lagi, kita bagi dua. Nah, sudah jadi seperti ini adik-adik, dibagi dua. Lalu kita ambil salah satunya dulu. Lalu kita lipat seperti ini. Kita lipat sedikit aja segini. Nah, setelah itu kita ambil double tip, kita tempel. Lalu kita ambil sedotan plastik, kita tempel di sini. Nah, lalu kita membutuhkan kertas lainnya untuk membuat belalai. Kita ambil kertas, lalu kita gunting. Panjangnya boleh terserah kalian, 20-25 cm, lalu lebarnya kurang lebih sekitar 2-3 cm. Nah, seperti ini adik-adik. Lalu kita tempel di sini. Kalau kurang kalian boleh tambahin double tipnya seperti ini. Lalu kita ambil bagian satunya lagi, kita lipat bawahnya, kita lipat juga, tempel, lalu kita tempelkan ke sini. Jadi kita ambil double tipnya, atau boleh pakai lem kertas juga seperti ini. Tinggal kita tempel. Nah, seperti ini adik-adik. Lalu kalian boleh membuat mata di sini, atau tadi Cici udah buat nih, atau kalian mau buat pakai koin juga bisa. Nah, ini kita tinggal tempel. Di sini. Satunya juga. Nah, lalu kita lipat bagian sininya, dan kita juga lipat bagian sebelah sini. Biar balance, sedikit aja, sedikit. Kalian boleh lipat seperti ini. Nah, setelah itu kita akan menggulung belalainya seperti ini menggunakan pensil adik-adik, seperti ini. Kita gulung. Kita gulungnya terbalik ya, bukan dari arah muka tapi dari belakang. Kita gulung. Dah, kita cabut. Nah, lalu kita boleh menambahkan sedikit taring gading ya adik-adik. Nah, kita buat segitiga kecil seperti ini adik-adik. Lalu kita tinggal tempel di sebelah sini. Tempel sebelah sini, sudah jadi. Jadi ini caranya, kalian tiup nanti dia bakal
begini gitu. Sekian dulu kegiatan kita pada hari ini. Selamat mencoba adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.